Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di hari yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan kebahagiaan buat kita semua. Walaupun masih dalam masa pandemi seperti ini, kita masih belajar di rumah masing-masing. Ibu yakin kita semua tetap semangat untuk memulai pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat Natal untuk anak-anak yang merayakannya, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru, di tahun 2021 ini, kita semua lebih bersemangat, kita semua lebih sehat. Hari ini, sebelum memulai pelajaran, kita akan memulai dengan doa pagi. Mari kita semua mengambil sikap doa dengan tenang, dengan sikap yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena di hari yang baru ini, di hari yang cerah ini, di tahun 2021 ini, kami semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, bimbinglah dan berkatilah kami selalu. Semoga kami selalu dalam keadaan sehat dan kami dapat lebih bersemangat untuk memulai pelajaran hari ini dengan hati yang terang sehingga ilmu yang kami peroleh berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan bimbingan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang KD 3.6, yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Mulai semester 2 ini, kita akan mengawali dengan memasuki buku tematik menggunakan buku tematik 4F. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mampu menemukan ciri-ciri puisi dan mampu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara tertulis. Puisi adalah jenis karya sastra yang mengutamakan keindahan kata atau bahasa. Kata-kata yang dipakai di dalam puisi lebih singkat dan mempunyai banyak arti. Puisi ditulis dalam baris-baris kata yang membentuk bait. Banyaknya bait dalam puisi tergantung dari kreativitas penulisnya. Kadangkala tiap baris-baris kata membentuk bait, ada yang jumlahnya 1 bait, 2 bait, itu tergantung dari kreativitas penulisnya. Dalam puisi terdapat irama dan rima. Yang dimaksud dengan irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi ketika membacakan puisi. Yang dimaksud dengan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Contohnya ada dalam puisi Cita-Cita. Perhatikan puisi berikut. Di dalam puisi ini terdapat 2 bait. Bait pertama terdiri dari 3 baris dan bait kedua terdiri dari 3 baris. Di akhir setiap barisnya puisi berima sama, yaitu A, A, A. Setiap baris bait puisi berakhiran A. Dan contoh lainnya adalah puisi yang berjudul Cita-Citaku. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, yaitu A, U, A, U di bait pertama, dan di bait kedua setiap baris terakhir juga berbunyi kata vokal, yaitu A, U,
A, U. Bunyi vokal kata pada baris terakhir teratur. Mendeskripsikan isi puisi oleh penyair dapat dilakukan dengan yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Yang keempat, tuliskan kata-kata sulit, lalu temukan maknanya. Menjelaskan makna adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu pertama, membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Yang keempat, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Di Indonesia, perkataan deklamasi sudah ada sebelum tahun 1950-an. Deklamasi artinya membawakan pantun, syair, puisi, atau sajak dengan menggunakan irama dan gaya yang baik. Orang yang melakukan deklamasi disebut deklamator. Ini sebutan untuk laki-laki, sedangkan sebutan untuk perempuan adalah deklamatris. Selain kita mengucapkan sesuatu saat berdeklamasi, kita harus pula memenuhi syarat-syarat lainnya sebelum kita berdeklamasi, yaitu kita harus memilih dulu pantun, syair, atau sajak apa yang rasanya baik untuk dideklamasikan. Kemudian kalau kita sudah memilih sebuah puisi, lalu kita harus menafsirkan puisinya terlebih dahulu. Menafsir puisi dengan melihat unsur puisi yang baik itu mengandung unsur pahlawanan, keberanian, kesedihan, kemarahan, kesenangan, atau pujian. Bacalah seluruh puisi berulang-ulang sampai kita benar-benar mengerti betul apa yang dikandung dan dimaksud oleh puisi tersebut. Kata-kata sukar dan tanda-tanda baca yang kurang jelas harus dipahami dengan benar. Cara mengucapkan puisi tidak boleh seenaknya, tapi harus tunduk kepada aturan-aturan di mana kita harus ditekankan dan dipercepat, di mana harus dikeraskan, di mana harus berhenti, di mana harus dilambatkan atau dilunakkan, di mana harus diucapkan biasa, dan sebagainya. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Form, dan Ibu juga memberikan catatan. Kalian dapat membacanya dan menggunakannya untuk mengerjakan latihan soal bahasa Indonesia hari ini. Akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih dan kalian tetap menjaga kesehatan serta melaksanakan 3M. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kapan dan dimanapun juga. Selamat belajar, Tuhan memberkati.